Beda wes. Iki. Iki tak taruh iki di sini aja. Oh iya, konselingnya belum. Iya. Kan kok aku. Kamu. Oh, Oh iya. jangan dioper-oper, Bang. Makan. Aku nih beneran. Ya tapi nanti aja. Oh, iya. Berarti selain ini. Salahku apa? Ini. Kira konselor. Semuanya sudah punya masalah. Sudah. Semuanya dia. Dan tidak tahu aku masalahku. Nanti Iqmal ceritain bingung. Kenapa lagi kena ya aku sama gitu. Apa? Maksudnya karena jadi Loh, Tergantung nanti, wes. kan nanti kamu ceritakan garis besar. Iya. Ya itu aku sih gitu. Lu nanti engkau wayamu bercerita engkau nggak siap. Loh, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes sih? Gimana kabarnya teman-teman pagi ini? Aduh, lapar. Lemas, lapar, ngantuk. Padahal pagi ini cerah sekali loh ya. Iya. Cerah loh ya. Oh iya. Berangkat mendung. Oh, pas berangkat mendung. Oh, rumahnya mana kalau boleh tahu kok mendung? Cari ujung. Oh, Sumbersari ujung. Kalau saya ujung kebalikannya, tapi nggak mendung. Ya nggak tahu ya. Mungkin kayak ini aja internal aja. Oh ya mungkin. Oke teman-teman, di pagi yang cerah ini, terima kasih ya teman-teman semuanya sudah datang. Sudah tahu di sini mau ngapain? Enggak tahu Pak ngapain Pak. Masa sih? Oh ya kan kemarin saya diundang Bapak. Ya seperti itu ya. Teman-teman lainnya sudah tahu atau hanya sekedar datang gitu aja? Ya sebentar datang Mbak. Mbaknya? Kenapa Mbak? Kenapa? Saya kayak agak kurang Kurang mood aja. Oke. Belum sarapan ya? Oh belum sarapan. Nggak nyambil apa-apa tadi? Oke. Diusahakan sekali ini kita mencoba bersama-sama memperbaiki mood kembali dalam ya setidaknya pada kali ini seperti itu. Oke. Baik Pak. Oke. Tadi kesini lancar, macet atau gimana? ya agak macet sih. Macet. Di daerah mana, Mbak? Arjosari Pak. Arjosari. Oh. Yang bis besar-besar itu ya? Iya betul. Oke. Tapi enggak naik bis ya. Oh, enggak naik bis. Iya, nanti ke Surabaya dong yang naik bis. Oke. Naik motor, Mbak? Iya. Oh, naik motor. Oke. Motor apa? Duh, enggak apa-apa dong. Kan Iya ya betul. iya. Ya motor sepeda motor sih. Oh, Pak, sepeda ya. motor. Oh. Motor biasa motor. Motor Motor ada 3. Pakai motor listrik atau pakai motor bensin? Pastinya motor bensin juga. Oh, motor bensin ya? Motor listrik kayaknya nggak mampu. Oke. Belum mampu ya? Iya. Oke. Masnya ini macetnya di mana, Mas? Apa? Macetnya di mana? Oh macetnya di Subat saya Pak. Oh, di Suhat. Jembatannya. Oke. Untung saya nggak stres Pak. Maksudnya stres karena macet. Oke. Kalau stres karena macet ya Nggak sampai. iya betul nggak sampai. Iya, waktunya berangkat kerja, berangkat ngampus ya, teman-teman semuanya. Jadi ya wajar macet. Ada yang kena macet lagi? Masa enggak? Iya, macet di mana, Mbak? Wow, macet deket kampus. Setahu saya itu jalan kaki semua deh, teman-teman. Biasanya rame. Oh, wah, saking macetnya karena jalan kaki gitu. Terus selain ini nggak ada yang macet? Enggak, jalan kaki. Oh, diantar. Jalan kaki. Oh, jalan kaki, nggak macet juga. Enggak sih, tapi saya telat. Oh ya, nggak apa-apa. Macet, Mbak? Tadi lewat veteran biasa aja. Oh, biasa jalan nggak? Oh iya, veteran kan jalannya 2 arah ya. Jadi lancar. Mbaknya macet nggak? Enggak. Nggak macet. Baik-baik aja. Oke teman-teman. Terima kasih teman-teman
Saya harap ini sudah saling kenal atau belum? Belum. Tapi kok ketawa-ketawa kayaknya kalian kenal ini. Kalian Karena lucu Pak ya. Iya, lucu. enggak nanti bohong ini, jangan-jangan sudah kenal. Enggak. Belum dah. Belum. Oke. Kalau perkenalan dulu gimana? Boleh banget. Supaya asik kita perkenalannya. Nama panggilan itu pasti ya. Terus apa ya? Hobinya apa? Boleh lebih dari satu. Terus idolanya siapa? Waduh. Terus asalnya. Oke, asal. Iya, asal tempatnya. Banyak Gimana? sekali. Hobi idola. Hobi, idola, asal. Apa? Dicatat ya, Pak. Hah? Oh, iya boleh mungkin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya nama-nama panggilan. Terus hobi, idola, sama asal tempatnya di mana? Baik. Ingat semua ya? Oh iya. Oke, siapa yang mau duluan? Wes, saya tawarkan. Ayo. Saya. Oh iya. Iya Mbak, monggo. Semangat sekali ini. Perkenalkan, saya Diana. Hobi saya mancing, nonton drakor, sama Wah. olahraga. Iya. Wow. Terus idola saya banyak. Banyak. Siapa salah satu paling Paling itu Anggota NCT. Wah. Siapa namanya? Oh, ada satu. Ya. Jenny. Oh. Terus asal saya dari Kota Mojokerto. Oh, Mojokerto. NCT itu apa Mbak? NCT itu boyband kasih dia Korea. Oke. Grup band Korea itu ya. Siapa tadi namanya? Jamin. Jaemin. Oke, Jaemin. Bagus Mbak. Selanjutnya ini setelah Mbak Dianda ya. Siapa? Ayo mau. Sana. Jangan tunjuk dong. Patungan diri dulu siapa? Saya siapa? Oh iya Mas, Masnya ini. Perkenalkan nama saya Fauzi Arif Firmansyah. Biasa Iya. dipanggil Fauzi. Oke Mas. Oke. Mas Fauzi. Hobi saya Hmm. era ini ya karena lagi nggak sibuk Tidur. terus sama main warnet. Oh, bermain warnet. Oke. Main di warnet. Oh, main di warnet. Terus idola saya itu Nabi Muhammad. Masya Allah. Terus, Terus, Mas, asalnya? Asalnya saya dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jakarta mana Mas? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oke. Itu gimana kabarnya gitu? Bukan gitu ya. Bukan Mas. Bukan gitu ya. Oke. Nah, tapi lanjut aja. Iya ya, Mas Fauzi, Jakarta Selatan, hobi warnet, idolanya Nabi Muhammad. Idola tetap Nabi. Idola terhadap Muhammad. Terima kasih Mas ya, bagus sekali. Ayo setelah Mas Fauzi ini siapa? Ayo jangan nunjuk-nunjuk dong. Boleh. Saya kan masih di. Ya udah deh. Iya, Apa tadi? Oh. iya kenapa? Ayo. Nama panjang juga, Pak. Nama panggilan aja nggak apa-apa, Joku. Perkenalkan, nama panggilan saya Aca. Terus Siapa? Aca. Aca. Terus hobinya menyulam, memasak, bermain kucing, belanja bulanan. Terus iya hobi bulanan. Idolanya namanya Do Kyung Soo, Pak. Oh iya, oke. Siapa itu? Itu aktor dan idol Korea, Pak. Ganteng banget itu. Oke. Iya. Terus asal saya dari Jakarta Selatan. Masih Jakarta Selatan mana? Jakarta Selatan. Di mananya? Pamulang. Itu Jakarta Selatan ya. Oh iya, saya juga dari situ. Saya juga tempat nomaden. Oke. Oke. Siapa idolanya? Damyun. Siapa? Sama aja. Kyungsu. 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 Kamu tadi siapa? Jaemin. Oke, orang-orang sana itu namanya gitu-gitu ya? Iya, emang. Oke. Oke. Belanja bulanan itu hobi ya? Karena saya seneng, maksudnya pas melakukan itu seneng, jadi saya kayak wah kayaknya tuh masuk ke hobi saya deh. Oke. Kayaknya. Ya, saya juga hobinya belanja bulanan, Bang. Berarti kalau lagi nggak ada waktu luang nggak belanja? Iya. Bang. Iya. Oke. Iya gitu. Ya, unik-unik ya. Tinggal 3 orang, tinggal 2. Ada mbak-mbaknya ini. Ayo siapa duluan nih?
Aduh, saya tunjuk aja deh, Pak. Jangan dong. Biar mengajukan diri dulu. Saya tadi ditunjuk sama dia. Ya pokoknya bersedia nggak apa-apa. Ayo. Iya. Iya, ayo Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rara. Hobi aku suka nonton Netflix, genre apapun. Aku tapi nggak suka kartun, nggak suka anime, aku nggak suka. Mash and the Beer, kalian ngerti itu aku nggak suka. Sama kalian tahu kelinci yang wow. iya. Ayah. Saya suka itu malah. Larva, kalian ngerti? Aku nggak suka larva. Larva membosankan. Aku nggak, pokoknya kartun-kartun yang nggak ada bahasanya itu nggak suka. Bagian capin yang Fernandir, kalian tahu? Iya. Apaan sih sumpah film? Aku stres nonton itu. Ya Oscar Oasis apaan sih sumpah itu? Aku nggak suka, pokoknya aku suka yang manusia asli benar. Kayak gitu. Itu aku suka film kayak gitu. Terus aku suka juga waktu di tanggal kembar tuh aku war sesuatu. Pokoknya aku harus check out sesuatu gitu. Ya, sama aku suka pergi ke tempat yang bagus-bagus, yang estetik, yang nggak terlalu ramai tapi. Terus lagi tadi Idolanya? idola aku banyak banget, tapi karena tadi teman-teman nyebutinnya idol Korea ya sama Iya. aktor, aku suka Park Bo Gum. Siapa? Park Bo Gum. Pak Bo Gum. Bonggum. Oke, siapa Dia lagi? ganteng banget, Pak. Iya. Apa pekerjaannya itu? Dia aktor. Dia Oh iya dah. dia Maaf, pemain maaf. film, terus dia itu acting kalau dia lagi nangis tuh tambah ganteng sumpah. Ya. Oke, gantengnya waktu nangis ya. Kalau asalnya mana, Mbak? Oh iya, asal saya Saranjana. Kalimantan Barat itu. Iya. Saya pernah lihat filmnya itu. Iya, saya dari Saranjana, Pak. Di sana teknologinya bagus banget. Bisa aja Mbak ini. Kalimantan Mbak berarti. Iya. Oke. Nggak kelihatan sama orang-orang. Siapa? Mbak ini boleh ya? Oke, Mbak. Silakan, Mbak. Nama panggilan saya Bita, tapi kadang dipanggil Diva. Ya terserah siapa Oke. aja deh gitu, seenaknya. Habis itu apa lagi, Pak? Hobi. Hobi saya tidur, bahan tidur. Oke. Ya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Terus idola saya kalau tadi mbaknya Jamin, sayanya Jaehyun gitu, Pak. Jaehyun. Itu saudaranya? Bukan. Siapa ya teman, Mbak? Oke. Satu grupnya aja. Oh, satu grupnya. Betul. Terus apa lagi? Asal. Saya nggak tahu sih Pak asalnya mana gitu. Bingung. Kenapa? Kalau Mas tadi nomaden, saya kayak nomaden banget gitu. Oke. Jadi saya dibilang asli Malang, dibilang asal Malang, bukan Malang gitu. Tapi dibilang asal luar juga bukan luar. Jadi kayak hidupnya pindah-pindah. Sekarang tinggal di mana berarti? Malang. Oh, sekarang tinggal di mana? Iya. Oke. Kan kuliah, Bapak. Oke. KTP-nya lahir di mana itu berarti? Lahir di Batam. Oh, lahir di Batam. Oke. Tapi besarnya di Kalimantan. Oh iya, makanya mbaknya bingung ya. Iya, Asalnya betul, mana Bapak. saya ini. Iya. Tapi sekarang tinggalnya yang penting di Malang. Iya, Ya betul. itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Terima kasih Mbak. Iya. Oke. Mbak terakhir ini. Perkenalkan, nama saya Naya. Hobi saya nonton film, baca buku, scroll TikTok, gitu-gitu aja. Oke. Terus apa lagi? Oh, idola. Saya nggak punya idola, Oke. nggak punya role model. Terus asal saya dari Banyuwangi. Oke. Jangan Banyuwangi itu airnya wangi kah? Iya, kesana makanya. Kesana makanya. Ini sendiri. jangan-jangan idolanya diri sendiri itu. Bukan. Enggak lah. Oh, berarti Ini belum sih. ada yang pas untuk jadikan idola. Iya, kayak Oke. ya udah cantik, cantik ganteng ya udah, tapi nggak yang wow. Oke. Nih, kesukaan mungkin ada berarti. Iya ada. Iya, siapa yang suka? Kalau hobi kan mungkin terlalu detail wis. Siapa yang disukai? Manusia maksudnya, manusia. Bukan suka. Iya. Iya.
Kim Namjoon. Siapa lagi itu? Ya, jelas Kak. Siapa maksudnya? Dia ini BTS. Tahu Oh. BTS? Power BTS yang di proyek di Papua ini. BTS itu apa? Oh, boy band. Sama kayak beda boy band. Oke. Iya. Oke. Siapa tadi? Kim Namjoon. Kim Namjoon. Kim Sejin, Min Oh, Yoongi. tapi itu nggak sampai idola ya. Enggak, Enggak. cuman kayak ya Ya, oke lah gitu. enggak ganteng juga. Oh, nggak ngerti juga. Iya, nggak apa-apa, wes nggak apa-apa. Tapi wah gitu. Iya, tapi bah ya. Iya. Oke, terima Bapaknya belum kasih. perkenalan. Oh, iya ya, saya belum perkenalan ya. Iya. Berarti saya perkenalannya sama dengan teman-teman. Iya, boleh. Nama saya Aldi. Jangan dipanggil Bapak hanya karena ada brengosnya, tetapi panggil saja Mas. Kalau brengosnya saya cukur ini sama kayak Mas-mas. Ya dicukur aja. Panggil Mbak. Ya, panggilnya Mas saja. Ya, panggil Mas ya, panggil Mas ya. Sama. Panggilnya Mas saja. Oke, nggak apa-apa. Terus asal saya dari Gresik, terus saya hobinya saya itu menggambar. Jadi saya kalau ada waktu luang saya menggambar. Bukan menggambar sih, coret-coret. Jadi misalkan gini kosong, coret-coret, terus apapun yang buku saya coret. Tapi nanti jadi suatu gambar, gitu. Meskipun jelek. Nah, terus Gambar burung. ya burung juga pernah. Oke, burung kenari. Iya Mas, burung apa lagi Mas? Terus apa idola? Idola. Iya. Oh, idola saya itu dosen saya, Siapa? dosen mata kuliah saya namanya Pak Husni. Itu idola saya. Loh, kenapa tole-tole kalian? Siapa tahu ada di sini. Oh, enggak kan hanya kita yang di sini. Oh iya. Hanya Pak betul ya. Husni, hanya Pak Husni. Itu Pak Husni idola saya seperti itu. Kenapa dia idolain? Oh, kenapa diidolain? Asik aja ngajarnya itu sih. Itu menurut saya. Manusia kan manusia ya, Pak. Iya. Tidak hanya sekedar omongan. Iya, iya. Sudah lagi? Ada lagi idola? Oh, iya sih sudah ya, sudah. Asalnya saya sudah ya. Sudah. Mana? Asal saya mana? Idola saya siapa? Pak Husni. Siapa? Husni. Oke. Nggak usah. Nggak usah. Hobi saya apa? Coret-coret. Oke. Loh, sudah 10 menit berlalu teman-teman, nggak kerasa. Kita dari tadi tertawa terbahak-bahak. Saya rasa teman-teman sudah enjoy ya. Sudah enjoy ya. Insya Allah. Oke. Sudah pernah konseling semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, kelompok seperti ini atau empat mata? Oh, individu. Oke. Di mana? Bersama Bapak. Oh iya, mohon maaf karena banyak ya konseling saya. Oh no, dilupa. Mohon maaf. Iya. Ada yang enggak sama saya? Ada. Oh, ada. Saya sama Bu Natali. Oh, Bu Natali. Oke. Oke, berarti teman-teman paling tidak sudah tahu ya gambarannya konseling itu gimana. Nah, konseling kan sudah tahu gambarannya, pasti ada batas waktunya kan ya. Oke. Saat kita bersama-sama gini, kita punya batasan waktu maksimalnya ini 40 menit. Nah, kita kan sudah berjalan 10 menit ya. Berarti tinggal 30 menit. Bagus. Berarti dalam 30 menit ini kita akan manfaatkan untuk ngobrol, untuk diskusi bersama-sama bagaimana nanti ini teman-teman bisa saling menceritakan apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman semuanya. Apa yang menjadi kegundahan, nyantolnya di hati teman-teman semuanya ini bisa diungkapkan di sini. Tetapi teman-teman di sini mempunyai harus punya komitmen untuk saling menghormati, untuk saling menjaga rahasia, untuk saling menghargai dan memperhatikan temannya yang sedang bercerita. Seperti itu. Saya ingin dengar sekali lagi, apakah semuanya sepakat? Sepakat. Oh,
Bersedia? Bersedia. Yakin? Yakin. Oke, terima kasih atas kesediaan teman-teman. Saya juga akan menjamin kerahasiaan dari apa yang teman-teman sampaikan. Kita saling menjaga lah ya satu sama lain seperti itu. Nah, sebelum kita menceritakan, nanti teman-teman ini saya minta bergantian menceritakan satu persatu seperti itu ya. Nanti kita bergantian. Sebelum kita mulai, kita rileks dulu, santai dulu, tarik nafas. Jangan dibuang, buang pelan-pelan. Tunggu instruksi teman-teman. Ketawa dulu saya. Oh, kalau ketawa dibuang ya. Ayo, 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang lewat mulut pelan-pelan. Oke. Terima kasih. Oke, semuanya sudah rileks? Relax. Yakin? Yakin. Oke, bismillah. Oke. Saya persilakan gini kepada teman-teman, salah satu dari kalian dulu yang mau menceritakan apa ya? Gambaran umumnya ataupun gambaran umumnya masalahnya dulu. Ya. Ya. Yang mau menceritakan gambaran umumnya dulu. Siapa? Saya ajukan diri seperti di awal tadi. Semuanya prosesnya saya ajukan diri kepada teman-teman dahulu yang mau mengajukan diri. Temanya bebas, teman-teman mau menceritakan apapun bebas. Nah. Oke, Mas. Nah, silakan Mas. Hari ini kan saya kayak merasa sibuk gitu dengan kegiatan yang dimana dalam sibuk saya itu ada berbagai dinamika di dalamnya. Nah, ketika saya berdinamika di dalamnya itu, saya ngerasa kayak menganggap semua itu adalah hal yang wajar gitu loh, padahal sebenarnya bukan hal yang wajar. Yang dimana saya menganggapnya itu kayak ya udah masalah di apa namanya dinamika berorganisasi gitu. Nah, tapi saya nggak tahu ketika saya berpikiran kayak biasa aja gitu itu teman-teman menganggapnya kayak apa serius gitu. Saya kan nggak bisa menganggap serius masalahnya, tapi teman-teman menganggap serius. Dan sehingga itu kayak membuat saya itu dicap sebagai orang yang santai aja gitu kalau ada masalah. Tapi saya juga nggak menganggapnya itu sesantai itu. Saya tetap menganggap itu masalah, tapi nggak yang saya bawa terlalu larut gitu. Teman-teman menganggapnya kurang serius gitu Mas ya. Ya, jadi ya itu tadi kayak kamu ini udah tahu ada masalah tapi kok santai aja. Oke, iya. Misperception gitu Mas ya. Mispersepsi. Oke, terima kasih Mas ya. Itu dari problem dari Mas Gimal. Untuk Mas Fauzi, mohon maaf Mas ya. Terus selanjutnya kenapa teman-teman ketawa? Ya, ini sesinya lucu ya kayaknya ya. Iya, tapi ini supaya teman-teman saya harap terbuka. Oke, setelah Mas Fauzi, ini siapa yang mau menceritakan unek-uneknya selama ini menjadi unek-uneknya? Saya. Oh iya, Mbak. Jadi beberapa akhir ini tuh saya kesulitan tidur, Pak. Nah, waktu kesulitan tidur itu saya benar-benar nggak bisa tidur yang nggak ngantuk sama sekali. Nah, terus saya juga gampang kepikiran orangnya. Jadi kayak misal, padahal UASnya masih ada 2 minggu yang mendatang, saya udah kepikiran banget sampai nggak bisa tidur. Ini tuh sampai jam 2-an, jam 3 tuh saya benar-benar cuman kayak nutup mata terus kepikiran gitu loh, overthinking gitu. Dan ini itu mengganggu perkuliahan saya juga karena waktu bangun pagi di kelas pagi itu saya ngantuk. Oke. Karena kepikiran UAS tadi ya? Iya, kepikiran UAS, tugas, apapun gitu. Mungkin itu menjadi kayak beban gitu. Oke, terima kasih Mbak. Karena yang kepikiran UAS itu tadi sehingga sulit tidur. Oke, selanjutnya nih dari teman-teman selanjutnya yang mau mengajukan diri bercerita, saya tawarkan terlebih dahulu. Oke, Mbak Gita. Kalau masalah saya tuh lebih ke apa ya Pak, kan saya nggak tahu, saya akhir-akhir ini tuh jauh lebih menghindar gitu karena kayak saya merasa
saya tuh bisa diandalkan. Kalau saya menganggap saya bisa diandalkan, tapi saya terlalu diandalkan gitu kan Pak. Jadi jatuhnya itu saya nggak tahu kenapa akhirnya tuh nggak suka. Soalnya saya kayak ketika diandalkan tuh jadinya kayak diperintah gitu ya Pak. Tapi maksud saya tuh kayak ketika orang itu bisa, maksudnya dia bisa melakukan dengan dirinya sendiri gitu, dia akan memerintah ke orang lain gitu kan. Jadi saya kayak ibaratnya kayak aduh nggak pengen disuruh gitu loh Pak. Nah itu akhirnya saya kayak mulai apa ya, menghindar, terus ngehindarin orang itu, dan ya pokoknya saya jadi kayak menghindari banyak lingkungan. Orangnya akhirnya ketergantungan gitu ya sama Iya, Mbak Vita ya. betul. Itu membuat Mbak Vita kesulitan. Oke Mbak Vita, terima kasih Mbak Vita ya. Oke, tinggal 3 orang lagi yang menyampaikan. Siapa mau duluan? Ya, siapa? Itu angkat tangan tadi atau bukan? Sebetulnya ya tadi. Oh ya udah. Oh, ini Lagi- bersedia ya? Iya bersedia. Oh iya. Tadi saya lagi ini aja sebetulnya. Iya, tapi gimana? Bersedia nggak, Oh, Om? bersedia. Oke, ya udah. Mungkin mirip-mirip sama Kanaya, jadi kayak overthinking. Kayak saya tuh merasa kayak apa ya, cukup ketinggalan, nggak jauh ya, jauh sih dari teman-teman saya, kayak misal akademik ya, mungkin kayak dalam pemahamannya akademiknya. Terus saya tuh jadi kepikiran kayak kalau misal teman-teman saya jadi jauhin gara-gara saya nggak ngerti apa ya, kayak dalam mengerti si misalnya materi segala macam itu kayak berbeda dari mereka, itu kayak kepikiran takutnya tuh mereka jadi nganggap saya, oh dia kayak kurang nih, nggak usah ditemenin gitu, jadi kayak takut. Berarti masih kepikiran gitu aja berarti ya. Masih kepikiran hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Oke, Mbak Kansa. Ya, kenapa meletin siapa ini tadi? Enggak, saya lagi. Ya, oke. Oh, Ibu tahu nama saya Kansa? Loh, tadi Nama panggilan saya Aca. oh, nama panggilan. Oh iya sih, mohon maaf. Oh iya, nama panggilannya Aca. Nama lengkapnya kalau di data saya soalnya Hansa Alia kan ya. Oh, iya, benar. Iya, mohon maaf ya. Keren banget, Pak, ingat namanya. Iya. Oke, Mbak Aca, terima kasih. Tinggal 2 orang, Mbak Sianda sama Mbak Rara. Oke, siapa duluan? Oke, silakan. Jadi kalau saya masalahnya itu sih akhir-akhir ini, enggak sih ya, beberapa bulan ini itu kayak saya merasa kesel gitu sama teman saya. Soalnya kayak apa ya, jarang bertemu juga ya, karena ada kesibukan masing-masing gitu. Jadinya itu kan dulu sering sering bertemu gitu ya, terus sering main juga gitu. Nah sekarang karena kita sama-sama memiliki kesibukan masing-masing, kan jadi jarang ada waktu gitu ya buat bertemu. Nah itu kayak ya saya kesel sendiri aja gitu. Oke, kesel sama temennya. Tuh, karena jarang bertemu. Oke. Terima kasih Mbak Syanda ya atas penjelasannya. Yang terakhir tinggal Mbak Rara. Kalau masalah saya tuh sebenarnya udah terjadinya tuh udah lama banget, cuman sampai sekarang saya belum punya cara penyelesaiannya gimana. Jadi saya tuh selalu punya banyak banget hal yang pengen saya capai, punya banyak banget ide, terus orangnya gampang misal ngerjain satu hal itu ke distract buat ngerjain hal yang lain, tapi bukan ke distract kayak saya lagi belajar terus ke distract sama ngerjain HP, enggak. Iya. Misal saya ngerjain satu hal, lagi pengen nulis bikin buku gitu misal. Nah, bukunya belum selesai, tapi saya udah kepikiran buat bikin konten gitu. Akhirnya terus ganti lagi, banyak banget yang saya pengen. Terus saya sering nggak bisa tidur karena otak saya tuh kayak kerja terus gitu loh rasanya Pak gitu. Terus akhirnya malah nggak ada yang tercapai sama sekali gitu. Kalaupun tercapai satu, tapi itu rasanya nggak optimal gitu. Jadi saya pengen bisa buat kayak fokus ke satu hal, terus itu saya bisa sabar gitu loh nyelesain itu. Tapi sampai sekarang masih belum bisa. Pengen multitasking gitu ya.
Enggak pengen Enggak. multitasking. Jadi Oke. multitasking itu kayak otomatis saya multitasking. Ah, Saya pengen bisa satu hal dulu diselesaiin iya. gitu. Jadi saya pengen nyelesain satu-satu dulu. Enggak yang kayak ke distract ke sana ke sini gitu. Oke, Ya. oke. Terima kasih Mbak Rara. Oke, semuanya sudah menceritakan problemnya dan mayoritas dari teman-teman ini tadi terkait dengan orang lain. Ada juga yang terkait dengan dirinya sendiri. Tapi nggak mengapa. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita hari ini sesi ini pagi ini akan ngobrolin satu problem dari teman-teman. Tapi nanti kita ngobrolnya ini apa ya? Kita ngobrolnya ini nanti saya harap semuanya bisa berinteraksi sesuai dengan mengaitkan apakah ini misalkan kalau aku gini itu bisa nggak ya, itu nanti misalkan ini ya Mbak Fianda, terus Mbak Mas Iqbal, Mas siapa, Mas Fauzi itu menanggapi apa, memberi ngobrol sama Mbak Fianda. Tapi sebelum Mas Fauzi itu ngobrol, Mas Fauzi berusaha untuk problemnya Mbak Fianda gini, problemku gini, kira-kira tak gini kan bisa nggak ya? Kira-kira nanti seperti itu. Bagaimana teman-teman nanti pokoknya intinya ngobrol dulu tentang problem apa yang dibahas seperti itu. Nah, supaya nanti ini nggak awang-awang, nggak melayang-layang kemana-mana, kita tentukan saja ya langsung bagaimana apa yang kita bahas pada sesi kali ini seperti itu. Sebelum itu saya seperti biasa tawarkan sekali lagi problem siapa yang mau dibahas. Kalau ah, belum bersedia nanti saya punya metode untuk menentukan seperti itu. Siapa yang Mbak Nai. Oke, bersedia untuk dibahas. Oke. Jadi nanti sebelum Mbak Nai saya minta untuk menceritakan problemnya lebih lanjut, lebih detail, gimana awalnya, kenapa bisa terjadi, apa, bagaimana. Tetapi sebelum dimulai, nanti teman-teman saling menanggapi ya, tidak kelain hal lah seperti itu. Terus menghargai juga apa yang diceritakan oleh Mbak Nai. Terus intinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa saling menanggapi, saling mendiskusikan, saling ngobrol apa yang telah disampaikan oleh Mbak Kanaya. Setelah saya persilahkan seperti itu, bisa dipahami. Oke, Mbak Nai saya izin membuat coret-coretan untuk iya. supaya saya gampang ingat. Saya orangnya agak lupaan soalnya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau sudah ready silakan boleh. Kalau belum bisa tarik nafas, buang nafas. Oke, jadi akhir-akhir ini tuh sebenarnya overthinking saya tuh udah dari dulu. Kalau ada tugas tuh pengennya selesai lebih dulu gitu. Kalau nggak selesai lebih dulu, nanti jadinya kepikiran, nggak bisa rileks gitu. Dalam apa ya, kayak nggak tidur aja sebenarnya, tapi apapun tuh kayak terpengaruhi gitu, jadi nggak enjoy. Tapi akhir-akhir ini tuh kepikiran banget karena waktunya itu dikit lagi kan UAS, bentar lagi UAS, jadi udah kayak kepikiran nanti UASnya gimana ya, terus nanti aku pulang dulu atau ngerjain UAS dulu di Malang gitu. Jadi ada banyak kepikiran gitu. Nah ini tuh bikin aku nggak enjoy, terus kalau waktu tidur tuh kayak nggak bisa relax juga. Terus aku punya kebiasaan kayak gertakin gigi waktu tidur, jadi kayak giginya tuh apa ya, kayak gigit gitu loh gitu. Terus ya itu jadi nggak enjoy, nggak relax, akhirnya nggak bisa tidur sampai jam 2 gitu baru bisa tidur. Oke, sejak kapan itu berarti Mbak? Mungkin udah 2 mingguan. 2 mingguan. Iya. 2 minggu bulan ini berarti bulan Mei ya?
Iya, iya benar. Mulai bulan Mei kan udah kepikiran kayak, aduh 1 bulan lagi udah UAS gitu. Oke, menjelang uas-uas ini berarti. Benar. Ya. Oke, dari teman-teman gimana? Dari Mbak Nai. Menurut teman-teman ini. Iya. Kalau saya malah justru kebalikannya sih Pak. Saya kan Iya. orangnya santai gitu, nggak pernah kayak ngerasa itu adalah sebuah hal yang harus saya kejar. Jadi yang menurut saya kan Mbak Naya kan terlalu memikirkan kan sehingga Iya. berefeknya ke jam tidurnya. Iya. Tapi kalau saya justru beda, saya nggak terlalu memikirkan itu dan justru malah baik. Tapi bukan berarti jelek ya Mbak. Bikin kayak gitu ini cuma sharing pengalaman aja. Oke. Mbak Kanaya ini kepikiran UAS. Ketika teman-teman mau UAS, apakah seperti itu juga? Iya. Tapi saya susah tidurnya bukan karena uas, saya juga ngalamin susah tidur saya Iya. ternyata saya tuh waktu tidur sama umi saya atau enggak sama saudara saya tuh saya juga ternyata saya nggak merasa kalau saya punya kebiasaan kerja. Oh iya. Itu namanya bruxism. Nah ternyata bruxism itu saya baca-baca menurut riset itu karena memang orang-orang yang mengalami bruxism itu adalah yang punya anxiety tinggi gitu. Jadi itu ciri-cirinya punya anxiety tinggi dan itu nggak disadari. Tapi menurut saya itu sangat wajar banget. Maksudnya bukan suatu hal yang kayak dirasa lemah gitu loh kalau kita merasa gitu. Memang ada beberapa orang tuh yang punya intensitas kecemasan yang tinggi. Jadi ada orang yang memang intensitas kecemasannya biasa aja, ada yang intensitas kecemasannya tinggi gitu. Ya kadang-kadang cara kerja otak orang tuh beda-beda. Menurut saya tinggal gimana kita beradaptasi dengan cara kerja otak yang emang udah dikasih dari lahir. Oke, informasi baru teman-teman dari Mbak Rara ya. Itu Mbak Rara juga demikian. Jadi informasi tersebut bahkan untuk saya juga bisa dan untuk Mbak Kanaya juga seperti itu. Nah, dari teman-teman apakah ada juga yang mengalami seperti ini? Iya. Oh iya. Cuman itu sih maksudnya saya nggak tahu ya Mbak karena ya ini memikirkan nggak semua matkul atau gimana gitu. Tapi kalau saya itu nggak semua sih. Tadinya mungkin kayak beberapa matkul yang emang menurut saya susah gitu. Tapi selebihnya ya nggak saya pikirin. Maksudnya kayak sejalannya aja. Jadinya nggak yang terlalu berpengaruh ke jam tidur gitu. Jadi kalau capek ngantuk saya nggak tahu, tapi kalau saya sendiri kalau capek ngantuk itu tiba-tiba ketiduran gitu. Oke. Mbak Fianda ketika kesel sama teman tadi juga apakah sulit tidur juga? Iya. Oke. Tapi juga bingung berarti yang nggak bisa tidur gitu. Ya apa namanya bahasanya Iya. Oke. Gimana Mbak Kanaya tadi? Menurut Mbak Kanaya? Iya, saya dapat pandangan terutama dari Mbak Rara tadi yang misal orang yang bruxism tuh orang yang anxiety. Mungkin ya memang iya saya orangnya kekhawatiran yang berlebihan gitu. Jadi akhirnya kebawa ke alam bawah sadar gitu ya mungkin. Gitu. Terus dari Mbak Fianda tadi dari teman-teman yang lain juga kalau lagi kebanyak pikiran juga pasti ada masalah di jam tidurnya. Oke. Mbak Kanaya saat saat nggak bisa tidur cuma berusaha merem atau bangun ngapain gitu? Pertama itu berusaha nutup mata kayak nanti pasti ketiduran gitu kan, tapi ternyata nggak tidur terus akhirnya saya main HP aja ya terus tapi kalau main HP itu malah jadi keterusan jadi lebih lama lagi jam bangunnya gitu. Jadi terus sekarang berusaha nutup mata aja. Berarti selama nggak bisa tidur itu cuma nutup
mata sambil itu kepikiran itu. Oke, teman-teman. Kepikiran dan cuma sambil nutup mata aja itu, misalkan nih dari Mbak Vita gimana? Kalau kalau dari aku kadang sih gitu kan, maksudnya kayak kadang tuh ada kekhawatiran kayak misalnya nanti kalau misalnya ternyata aku gagal gimana gitu, terus ternyata kalau selama ini yang aku kerjain apa ya, aku kan tipikal orang yang kalau ngerjain santai gitu kan, terus aku ngerasa kayak ya aku berusaha semaksimalnya aku tapi ya masih santai, terus kayak di akhir ternyata aku nggak paham apa-apa bagaimana dan lain-lain. Sebenarnya juga kepikiran, terus ya jadi overthinking juga, cuma aku makin lama kayak makin lelah gitu kan, lelah karena capek aja, kayak belum terjadi tapi udah dipikirin gitu kan, dan pada akhirnya kayak capek-capek sendiri, terus ya apa ya, sama jam tidurku juga kadang berantakan, dan bahkan aku karena hal itu gitu, karena sering overthinking dan jam tidurnya terbalik-balik, aku bahkan sampai sakit gitu kan. Terus aku mikir kayak aku cuma mikir doang bisa kayak gini gitu kan, terus ini belum terjadi, dan selama ini juga maksudnya pada faktanya di semester-semester yang lalu juga nggak kayak gini gitu. Sebenarnya apa sih yang aku khawatirin gitu, akhirnya aku kayak ngerubah aja gitu kan, kayak ya udah jalanin aja gitu, kita kan nggak tahu masa depan gimana gitu, tapi ya kita usahain aja, dan sejauh ini nggak ada yang masalah. Oke, gimana caranya berusaha untuk santai gitu? Aku apa ya, sebenarnya aku kayak ya mulai dari jauh-jauh hari gitu. Aku bukan tipikal anak yang sekali dapat materi langsung hafal gitu atau langsung ingat, tapi aku coba cari-cari lagi, terus aku catat, bukan catat sih, aku juga menyatat tuh lama gitu kan, jadi aku kayak lebih ke audio, kalau bisa aku jadiin sebuah materi itu audio gitu. Jadi kayak misalnya aku lagi bersih-bersih, aku lagi membereskan kamar dan lain-lain, aku kan biasanya pakai headphone. Nah itu aku sambil dengerin gitu, jadi sambil dengerin sambil aku menyapu, sambil aku ya itu gitu caranya. Jadi apa ya, menurut aku bisa belajar dengan metode yang kamu bisa, Oke. jadi nggak ada kekhawatiran. Oke, Mbak Vita belajar dengan metodenya supaya mengatasi, supaya nggak kepikiran gitu ya. Iya. Kalau Mbak Kanaya ini, metode belajarnya gimana? Saya jarang belajar sih. Oke, Saya kalau belajar tuh mood-moodan juga. Kalau lagi mood ya belajar, kalau enggak ya enggak. Tapi saya senangnya itu belajar baca buku, terus saya ngomongnya keras. Oke. Nggak keras gitu, tapi kedengaran gitu loh. Terus kayak seolah-olah saya lagi ngajarin orang gitu, biar cepat nangkep. Berarti kayak ngobrol gitu. Iya, Tuh. Itu menurut Mbak Kanaya efektif? Efektif, seperti itu. Selama ini belajarnya memang seperti itu ya? Iya. Oke, jadi Mbak Kanaya cara belajarnya kurang lebih seperti ngobrol, harus ada lawan bicaranya? Nggak ada. Oh enggak? Ya seolah-olah gitu. Seolah-olah? Iya. Belum pernah ada yang lawan bicaranya? Belum. Oke. Ada yang belum memberikan pandangan ini. Mbak Aca, pandangannya gimana itu? Dari cara Mbak Kanaya. Iya. Menurut saya bagus sih. Saya juga kalau misal belajar itu sebetulnya saya tuh ada dua metode. Satu itu saya nyatet, satu itu saya kayak abis dicatat saya tuh baca, terus baca itu kayak agak kenceng gitu, dan itu juga saya caranya tuh kayak mirip-mirip kayak lagi ngobrol sama orang, jadi bahasanya disederhanain, terus juga kayak lagi ngajarin ke orang lah, jadi kayak misal nah ini tuh digini-giniin, nanti itu gini, jadi kayak seolah-olah dibikin kayak jadi bahan presentasi gitu lah, disederhanain gitu. Terus tadi kan juga di apa ya, makanya itu kayak nyebut sampai kedengeran gitu kan. Nah kalau saya juga gitu, soalnya saya dapat kayak dari ibu saya tuh waktu kecil bilangnya kalau misal belajar itu habis misal catat atau gimana itu dibaca, disebutin,
sampai kedengeran kuping, nanti itu kan dari kuping di apa ya, dari mendengar itu ditransfer ke otak, jadi kayak apa ya, kayak kita menyampaikan materi ini ke otak gitu lewat kuping itu. Jadi menurut saya kayak ya sebenarnya bagus sih kayak gitu. Pernah juga berarti ya? Iya. Oke, oke, oke. Berarti itu ya pandangan dari Mbak Aca ya. Oke, berarti semua teman-teman sudah memberikan pandangannya terkait dengan kepikirannya sampai nggak bisa tidurnya Mbak Kanaya. Iya. Ya, terus berarti Mbak Kanaya yang Mbak Kanaya inginkan itu apa sih sebenarnya? Saya pengen cepet-cepet UAS. Soalnya, Saya pengen cepet-cepet ini berakhir biar saya tuh nggak kepikiran lagi. pengen cepet-cepet ini berakhir supaya nggak kepikiran lagi. Iya, karena apa ya, kan saya kayak misal ada matkul praktikum gitu yang butuh sampel orang, yang butuh relawan gitu. Jadi saya kayak kepikiran kayak siapa ya yang saya mau ajak gitu. Saya tuh pengennya cepet-cepet selesai gitu. Oke, pengen cepet-cepet selesai ya. Iya. Oke. Seperti itu teman-teman, apa yang menjadi pengennya Mbak Naya. Tapi karena memang waktu kita berakhir, oh no, tidak. Ini memang kesepakatan kita di awal, waktu kita terbatas. Jadi harus kita tutup seperti itu sesuai kesepakatan awal kita tadi. Mbak Naya tidak perlu khawatir karena ini pembahasannya belum selesai ya. Seperti itu. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya dengan tetap ngobrolin perihal problemnya Mbak Kanaya. Seperti itu. Saya harap teman-teman bisa hadir di pertemuan selanjutnya. Kita buat janji, nanti kita buat grup, kita buat janji di situ. Saya harap teman-teman tetap aktif seperti tadi, tetap menanggapi, tetap hadir seperti itu, dan tetap bersemangat. Semoga tetap sehat. Oke. Terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, semoga bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sudah.